Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim biadadin kulli malumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk semua yang hadir, yang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang susah disenangkan. Yang sedih dibahagiakan. Yang bermasalah disolusikan. Yang berhajat dikabulkan. Yang berhutang dilunaskan. Yang jomblo dinikahkan. Yang suka ngeslot segera dimatikan. Perjalanan saya cukup jauh dari Tegal, Kendal. Saya di sini cuma bisa sampai 10:30 karena besok pagi saya harus ke Jakarta. Saya bela-belain demi rasa cinta saya sama orang Tulungagung. Maka saya bilang, jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya orang Tulungagung untuk dipertahankan. Maka makan jagung, minumnya susu. Hei orang Tulungagung, I love you. Hari ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Di antara 4 bulan yang lainnya. Di antara 3 bulan yang lainnya. Di bulan ini kita disunahkan untuk memperbanyak membaca doa. Allahumma barik lana. Saya ngomong fima rozaktana tak ajar. Saya dipikir badokan. Fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dunubana. Malah wali-wali daya. Katanya Mbak Era tahu ngaji. Rumahnya mana Mbak? Mana? Tulungagung. Maaf ya, mungkin kita tidak satu kabupaten. Tapi insya Allah kita bisa satu rumah. Ya. Bulan Rajab itu bulan haram. Di dalamnya kita tidak boleh berperang kata Nabi. Dalam konteks kekinian seharusnya apa? Bulan Rajab itu kita harus menjaga perdamaian. Perdamaian yang saya maksud apa? Jangan saling membenci, jangan saling menghasut, jangan saling bermusuhan, jangan saling bertengkar. Nah, ini musim politik. Mungkin semua di antara kita punya pilihan masing-masing.
Kalau kamu nggak usah tanya siapa saya. Begitu saya muncul, orang sudah tahu bahwa Gus Miftah itu kiai ini. Prabowo. Iya. Kamu mau begini karepmu, mau begini saya sama saya karepmu, mau begini karepmu. Tapi mau kamu mau milih apapun, kalau ngerokok pasti begini. Mosok wong ngerokok ngene rana. Kalau ngerokok pasti begini. Nah, ini bulan di mana merupakan bulan ujian bagi bangsa Indonesia menghadapi pesta demokrasi. Namanya saja pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? Menyenangkan. Makanya kenapa saya hadir ke Tulungagung nggawa Deni Caknan. Menyenangkan. Kalau percel aslinya nggak tak ajak, tapi mesake. Masa? Lah pelawak iki sesuk mlebu surga apa neraka? Surga. Warga. Insya Allah percil CS mlebu surga. Amin. Ning cangkeme mampir neraka. Alah. Enggak penak belas. Nah, konsep pesta itu harus menyenangkan. Artinya apa? Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Gak usah saling menjelekkan. Semua yang ikut kontestasi pilpres itu orang baik. Maka kita, saya sebagai orang yang mencintai Pak Prabowo, saya bilang Gus Miftah itu apa tim kampanye? Bukan. Saya bukan tim kampanye, saya bukan TKN, saya bukan TKD, saya bukan tim sukses. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Prabowo Subianto. Emang boleh. Beliau mengatakan apa? Gak usahlah saling menyerang. Kalau saya dibilang, Gus Miftah kenal gak dengan Mas Ganjar? Kenal. Kenal gak dengan Mas Anies? Kenal. Dengan Mas Prabowo? Kenal banget. Nah, kita harus menjadi pendukung yang cerdas. Jangan menjadi pendukung yang goblok. Siapa itu pendukung yang goblok? Mendukung salah satu pasangan calon dengan menjelek-jelekkan calon lainnya. Itu pendukung goblok. Setuju? Kita yang cerdas, coba kita lihat akhlaknya Pak Prabowo. Debat dibuat malu, beliau nggak membalas, betul? Senyumin saja. Malah digoyangi saja. Oke gas, oke gas. Hari ini Pak Prabowo berbicara tentang kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi orang lain sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo dijelek-jelekkan jadi berkurang kehormatannya? Ternyata tidak. Justru menambah popularitasnya, betul? Saya saja yang sekedar mendukung sering dibully. Jadi kiai sekarang repot. Nompo amplop dirasani, bagi-bagi duit dirasani. Kan dancuk. Gus Miftah bagi-bagi duit sedekah di Pamekasan bersama Haji Her. Dibully katanya money politik. Kemarin ketua keluar keputusan Bawaslu. Gus Miftah tidak melanggar apapun. Karena memang itu hanya sedekah. Jadi kiai repot. Jadi kiai kere. Enggak digatek nih. Jadi kiai sugih dirasani. Jo aku harus bagaimana? Sorry, apa mbak bagi duit? Sorry, kalau sama cewek saya nggak mau ngasih duit, maunya nggak mau ngasih duit, maunya ngasih nafkah. Iya. Ya Allah, sing ijo lemune ya Allah. Aku mau batin, kok ono kudanil melu pengajian aku. Nah, justru hari ini bagaimana kita menjual kebaikan-kebaikannya. Jangan menjelek-jelekan siapapun.
Hari ini yang sering jadi korban bullying itu Pak Prabowo. Dikatakan, Pak Prabowo calon presiden kok kakinya pincang. Kamu lupa. Pak Prabowo itu kakinya pincang karena berjuang di Timur-Timur. Kakinya cedera membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya bagi Anda yang membuli Pak Prabowo kakinya pincang, sama halnya membuli pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Mas Gibran dihina, anak ingusan, nggak bisa apa-apa. Dibully, Samsul. Belimbing sayur. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh. Sorry ye. Gak bahaya tah? Cah kendel kok. Sehingga kita sekarang punya harapan, anak muda ternyata bisa diterima. Besok anak muda dari Lembu Padang. Lembu Peteng. Bisa jadi Bupati Tulungagung, amin. Nah, ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo. Persoalannya sederhana. Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah. Betul? Makanya kita damai saja, peace. Kan ada lagunya. Bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora penak. Ana luwat diuntal gajah, pengen penak, coblos wae sing tengah. Kowe kok ya ngono le, mlebu kamar ketemu bojomu ya ngono, pengen penak, coblos wae sing tengah. Info. Kowe malah kok cah semampir kowe info kowe. Justru ketika Pak Prabowo, Mas Gibran selalu dibully, namanya semakin naik. Soalnya apa? Salah satu da'watin mustajabun. Doa itu yang mustajabah ada 3. Tapi hari ini yang saya sampaikan 2 saja. Kenapa? Karena saya suka angka 2. Karena Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan 2. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Ada manusia, ada laki-laki, ada banci enggak? Enggak ada. Banci itu enggak ada. Itu makhluk jadi-jadian. Nanti malaikatnya bingung. Kalau laki-laki mati itu kan almarhum. Perempuan mati almarhumah. Kalau banci mati aluminium. Kalau laki-laki mati Allahumma gfir lahu. Perempuan mati Allahumma gfir laha.
Laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Malaikatnya bingung. Berpasang-pasangan. Maka dua. Yang pertama apa? Dakwatu shaim. Doanya orang berpuasa. Makanya kenapa Gus Miftah itu rajin puasa. Makanya kenapa berat badan saya terjaga ideal. Perut saya tetap kecil karena saya rajin puasa. Karena ada penelitian, wong lanang lawatangnya gede biasanya manuke cilik. Cilik. Ayo ora percaya sepil, ayo sepil. Paling isine kaya pentil. Alah, iku meneh iki ya Allah. Wis pentil kingsut itu lho. Lho kuwi ilmiah lho, Nduk. Wong lanang lawatangnya gede biasanya manuke cilik. Gus Miftah watangnya cilik berarti manuke cocote. Oh, kurang ajar ibu ndelok Gus. Emangnya aku cowok apaan? Kok aku buka kathok, aku buka kacamata kowe pingsan kok. Kan mataku beleken. Kemudian yang kedua apa? Dakwatul madlum, doanya orang terdolimi. Justru hari ini Mas Prabowo sama Mas Gibran diangkat derajatnya oleh Allah. Di semua lembaga survei insya Allah kita ranking pertama. Amin. Kenapa? Karena selama ini sabar dibully. Mas Prabowo dibully. Cie, calon presiden kok nggak punya istri? Besok kamu masuk TPS itu yang dilihat gambar calon presiden. Bukan calon istrinya presiden. Betul? Aku tadi kemarin masuk TPS gak ada gambarmu. Kenapa? Karena gambarmu ada dalam hatiku. Iya. Tapi bohong. Gak ada amanat konstitusi yang menyatakan bahwa calon presiden harus punya istri. Istri itu bisa bermakna dua hal. Satu, bisa menjadi pendukung terhebat untuk suaminya. Seperti Siti Khadijah kepada Kanjeng Nabi. Tapi istri juga bisa menjadi perusak terhebat untuk suaminya. Seperti istrinya Nabi Nuh malah ngerusak. Bu, kalau punya istri tolong jadilah istri yang menjadi pendukung terhebat untuk suaminya. Setuju? Wong lanang karo wong wedok iki bedane siji. Wong lanang iki saya sugih, saya butuh wong wedok. Wong wedok saya sugih ora butuh wong lanang. Betul, Bu? Kandhani keting aku wong wedok. Wong lanang ki semakin sugih semakin nakal. Wong wedok semakin nakal semakin wong lanang ki sing didelok rai, wong wedok sing didelok bondo. Mila aja kaget wong lanang merongos bojone ayu. Soale sing didelok ora merongose, tapi duwite. Wong lanang kira penting li, tak kandhani. Wong wedok pentingnya duit. Wong wedok karepe turu mikir duit, tangi turu mikir duit, awan golek duit, arepe turu ngitung duit. Duwe wong lanang kon golek duit. Jadi wong lanang kalah penting karo suwe-suwe wong lanang kelingan aku li. Wong lanang ki pencipta susu tanpa gelas. Malam dimimii, awan kon nguli. Yeah. Wong wedok iku ora ngajar kok. Itulah perempuan. Perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Mangkat semampir rampung. Lah ngendi lah tolong aku ngendi? Dulu. Bolo. 5.000. Malah kayak tuku kroto lho. 5.000, Cuk. 5.000 imbo pindo. Iki lanang celutak saiki. Apa? Kujang. 50.000. Kujang ki apa? Ngertiku guyangan. Lah tulung agung apa? Kujang. Yo mangkat.